di Bandung Firsa Besari gitu. Tulisannya. Terus saya balas, apaanan saya di Bandung. Menikmati Bandung kumaha tiap hari mamacetan di dieu. Udah, Neng? Udahlah. Gitu, kawan-kawan. Udah bersihin tuh. Dibalikin aja dulu itunya. Oh, biasanya biar gitu. Enggak ada, takut nempel-nempel, takut ada yang nempel kalau bikin. Oke, di WA Viko nggak bang? Enggak sih. Tapi saya waktu dia nangis-nangis saya sempat DM-an, maksudnya turut berduka cita ya. Udah gitu doang, terima kasih kata dia. Tuh jadi kasus yang bukan kasus sih, maksudnya jadi besar ya ininya ceritanya. Itu apa sih Bapak? Kenapa sih? Ibu itu. Kasus. Itu apa? Oh, kasus tuh artinya masalah. Masalah itu artinya apa sih? Masalah itu ketika Neng misalkan lagi Butuh bantuannya. butuh bantuan. Terima kasih Neng. Betul. Lebih tahu sih. Kadang lebih pintar dia sih dari kita. Iya, dia punya bahasa sendiri. Makanya pelayan. Ntar pakai sana. Saran nama bayi yang berbau gunung. Kalau cewek Siti Stalaktit. Oh, iya. Kalau cowok tadi mengenang teman saya Dadang Stalagmit. Dagang gitu apa sih? Harusnya ada botak iya. Kamu nonton videonya ya. Padahal saya udah cita-cita banget loh waktu bulan Agustus tuh mau potong rambut di sana. Udang dede. Anak cantik sedunia. Nih jadi pengen makan waktu. Enggak, besok aja lagi makannya udah malam. Pulang-pulangnya ini. Salam dari Depok. Halo Depok. Bung ke Raja 4 lagi. Ayo Yusur, mending kita ke Raja 4 yuk. Lagi bagus kan. Enggak kayak Desember mah. Neng sudah? Aku suka kilo. Sudah pakai ganti celana dalamnya. Udah. Apa? Kenapa gitu, Nek? Sini Neng. Udah, kamu udah pipisnya udah? Udah. Gimana rasanya pipis di toilet? Enak. Enaknya gimana? Dadah. Ceritain pengalaman kamu tadi di toilet tadi sore gimana? Gimana? Kamu lihat-liatin terus ya kayak apa nya? Kayak apa nya? Tadi Kayak Sumantri. Sumantri apaan? Jalan itu mah. Jodoh. Kayak kata kamu kayak molen. Molen dodel Lego. Udah ini mah udah ngantuk. Sana. Dodel Lego maksud main sana ke kamar sana. Ya kamu bobo di sini. Nah, kamu bobo di sini. Tanggapan tentang 8 pendaki yang ninggalin temennya Hippo. Ipo. Ada di Selamat. Ya, itu mah gak usah ditanggapin, bodoh. Selamat. Itu kan ada 8 orang. Gak boleh bilang bodoh, sorry sayang. Itu mah kurang pintar aja. Sebenarnya gini, ada 8 orang ya. Yang saya tahu sebenarnya kan kemarin juga yang pendaki senior yang ke Balai AC juga sempat ngomong, bukan berarti nggak boleh ninggalin, boleh ninggalin, tapi maksudnya gini kan, kalau ada bertiga nih, yang saya tahu ya, yang saya pelajari, satu orang kenapa-napa, yang satu kan bisa ninggalin untuk cari bantuan, yang satu bisa ngejagain. Ini 8 orang coy. Kalau satu hipotermia atau ada apa-apa, ini kan yang 3 bisa ngejagain, yang 5 misalkan ada yang cari bantuan atau ada yang bisa cari makanan atau gimana, atau harusnya makanannya cukup lah ya kalau gunungnya komersil, apalagi Selamat. Kalau satu lagi butuh bantuan nanti dia yang jagain rumahnya ya. Jagain di gunung. Oh, di gunung. Jagain tenda. Ya benar kayak gitu. Maksudnya kalau bikin api unggun dulu dia nah benar dulu ya. satu bisa bikin api unggun, tapi taman nasional ya nggak boleh. Nah, terus satunya menjagain tendanya ya ke sana. Neng aja lebih pintar dari 8 orang itu. Masa 8 orang itu kalah sama anak kecil? Anak kecil aja pinter nih, bisa ngasih tahu kayak mana. Sama Jenis dong. Berarti kan kalau 8 orang, yang satu bisa api unggun ya Neng, yang 2 bisa ngasih pertolongan pertama untuk yang hiponya, yang 2 bisa turun, yang 2 bisa turun, bisa 2-2 atau 3-3 bisa nyari api unggun. Tuh Neng aja tahu, kok kakaknya nggak tahu? Ya berarti benar. 3-3. Nah, orang yang akan ini udah pergi, orang yang keduanya
Nah jadi tinggal satu orang. Nah dia yang jagain. Nah nanti orang yang banyaknya bakal ke situ tuh, bakal ke situ nantinya gitu. Benar kayaknya sih benar. Jadi bareng-bareng ya. Nanti dia bawa barang-barang kita dari galaksi. Nanti kalau ketinggalan kemana-mana ya. gitu. Maksudnya nanti barang-barangnya dibantuin sama temen-temennya. Ya benar. Masa ditinggalin Neng ya, nggak boleh ninggalin. Terus nanti itu kan orangnya berpisah nah sama yang kesatunya. Nah yang satunya bisa siapin api unggun dulu. Nah kalau mereka udah datang nanti dia bisa datang lagi terus berpelukan gitu. Oh biar hangat karena kan hipotermia ya. Iya karena kan dia sayang. Kalau juga kalah. oh bener ini emang ini diajarin Om Misbah nih jadi kayak gini. Enggak. Diajarin bapak. Enggak. Diajarin siapa kamu? Rahasia karena teman Neng yang ajarin Neng. Gitu. Nah terus ada yang bilang tadi ada yang bertanya. Nah, Sebentar terus sayang orangnya itu bapak nanya dulu. kesini. Ada yang nanya. Neng dulu yang nanya sih. Nggak ada yang nanya lagi coba Neng jawab. Terus akan orang bertiga itu kembali. Nah nanti kalau kembali Gemes banget ngoceh mulu. Iya, Iya ini bisa satu. masuk Bayangin dua. ke sini. Belum Dia ibunya. Bisa Ngoceh juga. berdua, nanti bisa berempat atau berdua. Dah jalan ke situnya. Ke hotel yang lainnya. Udah oke. Terus nanti bisa ambil api unggun dulu bersama nanti. Ini kesian anaknya nangis nggak diminum, cepet minum Udah. capek. Oke, terus tadi ada yang bertanya, boleh nggak ke gunung pakai sendal? Boleh nggak Neng ke gunung pakai sendal? Jangan takut copot. Wih, kamu nggak pernah ngajarin ya? Sebenarnya boleh kawan-kawan ke gunung pakai sendal. Kalau kamu terbiasa pakai sendal. Kalau pakai sendal tapi nggak terbiasa ya jangan. Karena kan kita sering lihat juga kayak porter di Rinjani, terus porter di beberapa gunung lainnya mereka malah terbiasa pakai sendal. Dan saya pernah nanya kan, Bang kenapa sih pakai sandal, kenapa nggak pakai sepatu gitu? Katanya pernah bahkan dibeliin sepatu yang paling bagus tapi sehari 2 hari itu udah hancur karena barang bawaan mereka berat. Terus bentar ada motor lewat dan sepatu tuh pasti hancur lagi. Jadi mereka udah terbiasa sandal, kalau sandal kenapa-napa benerinnya lebih gampang dan mereka tuh udah terbiasa bertahun-tahun. Kalau saya pengen mengutip Zawin aja, pernah waktu kita mendaki bareng ke Pepandayan tuh Zawin pernah bilang yang nggak boleh itu memakai sesuatu yang kamu tidak terbiasa pakai. Gitu. Sekarang Neng yang ngomong. Boleh, Sob, ini ngomong sekarang. Nah, akan temennya akan kita berpisah dulu. Nah, kalau temennya udah kesini nanti dia masuk ke kamarnya, terus dia lihat apa yang ada barangnya. Bisa laki tenda besar atau kecil. Terus Benar. bisa ambil api unggun berdua atau jangan bertiga sendirian gitu. ya. Gitu. Nah tadi juga ada yang bilang benar, salah satu contohnya adalah porter di Bukit Raya juga nggak pakai carrier. Benar, karena mereka bisa pakai tas yang namanya keba kan dari kayu. Masa harus dipaksa pakai carrier? Terima kasih. Kan nggak Terima kasih. sama-sama sayang. Kan nggak semua harus pakai standar Makan. modernisasi ya. Banyak sekali yang emang orang secara arif Sebentar mereka aku bikin biasanya pakai donat. alat-alat yang sudah makan terbiasa bikin di desa dulu. mereka kayak gitu. Dan itu nggak bisa disalahkan ya, dan tidak perlu dipermasalahkan. Pakai yang senyaman kamu biasa. Pakai yang senyaman dan seaman yang kamu bisa. Ini selamat makan. Sambil makan ya kita ngobrolnya. Nah, Ini lagi udah masak nih. iya buat Neng makan sendirian. Neng pakai sampo apa Sur? Pokoknya yang sampulnya My Little Pony aja. Yang princess eskulin. Eskulin. Yang My Little Pony kan Yang My Little Pony sabunnya. Enggak. Sampo yang eskulin yang My Little Pony. Dia mah lihat gambar guys. Tapi wangi enak deh. Ada rencana mendaki di malam tahun baru ini? Astagfirullahaladzim. akan nanti malam-malam dia Neng bilangin, Bapak kan tahun baru manggung gitu. jangan kan Bapak aja yang ngerti panggung. Iya, Neng Bapak udah tahun baru. tahu. Bapak tahun baru manggung. Saya tahun baru manggung. Hey. Kok
kok malah ke gunung, kayak mana ngapain tahun baru ke gunung? Cari uang lah coymu, cuti lama kok nggak cari uang. Jangan gigit-gigit sofa sayang. Maaf, dikirain makan. Tahun baru di Bali, iya bener. Manggung terakhir di GWK coy, gokil. Mimpi apa ya manggung di GWK? Belum ya manggung Gewen. Pernah ya? Udah lama ya? Sondreng dulu ya. Kan di GWK. Oh iya Sondre yang lama. Bener. Selamat hari. Ingat banget zaman-zaman itu tuh manggung Sondre di GWK ya kita ya. Udah gitu dapat stage-nya waktu itu yang di Colosseum tuh apa namanya? Di dalam. Colosseum tuh jadi yang kecil gitu. Selamat makan. Yang kursinya dari atas ke Pengen bawah. makan di sini ya. Dari bambu ya. Jadi Bukan yang biasa gak pakai apa-apa kan kursi-kursi kayak di makan di house. sini. Udah gitu masuk berita Oke, karena kalau bentar bagus. sayang. Si nasi. Gantian, oke? Ya. Nah udah gitu waktu saya manggung ternyata si patung GWK-nya ada yang hancur ya karena orang-orang antri waktu itu lagi rame-ramenya Virsa lah sebelum pandemi. Jadi itu udah masuk berita ya. Jadi masuk beritanya kurang mengenakan gitu. Tapi ya udahlah, dari situ kan udah mereda. Udah bukan zaman saya dan saya merelakan. Oke, next sekarang ngomong. Nah, akan kalau ke gunung kita ambil minuman dulu. Nah, jangan sendirian, bersama aja. Nah, yang satunya tinggal tersisa Lagu barunya. tiganya. Makasih. Nah, dia jalan dulu nyari api unggun. Nah, kalau udah nanti kalau tiga-tiganya udah datang, nah baru yang satunya bisa ketemu lagi. Nasi. Benar. Nasi. Kenapa kemarin ngomong pengen ke gunung lagi? Pengen kemah lagi sama bapak ya? Iya, soalnya seru bisa. Bagus. Titisan Bisa bapak ngomong. malam-malam bisa lihat pemandangan. Neng kelas berapa yang Neng? indah. Belum. Terus Tahun depan TK. bisa bakar marshmallow. Aku tahu dia. Oh, kamu makan marshmallow. Neng, ibu Terus masak apa bisa today? membangun tenda, terus bobo-bobo. Ayah, besok Neng pengen ayah bapak ke gunung, tapi gunungnya udah disiapin tenda yang besar. Kan bapak yang nyiapin sayang. Ada kasurnya. Kan bapak yang nyiapin. Akan masnya yang nyiapin. Heeh. Nah, nanti itu kita bisa pilih makannya sendiri. Kan bapak yang masakin sayang. Ibu yang masakin. Tapi bisa. Nah, akan orang yang naik gunungnya panjatnya. Nah, bergantian aja panjatnya. Nah, yang satu naik duluan. Nah, yang kedua naik duluan. Nah, yang ketiga naik duluan. Tuh. Dan yang terakhir naik lagi, lebih naik gitu. Oke. Terus jalannya bergantian. Oke, sekarang bapak lagi boleh ngomong? Oke. Buat Nah, tadi ada yang bertanya apa tanda-tandanya hipo. Sebenarnya udah dijelasin, ada salah satu video saya tuh. Kalau kamu coba ketik aja Virsa Besari hipotermia, di situ udah dijelasin. Jadi ada satu kawan kami yang memang kena hipo di situ. Dan waktu itu saya mau update videonya juga, saya minta izin dulu sama orangnya karena takutnya kan menyinggung atau gimana. Tapi kata dia nggak apa-apa kalau untuk kepentingan edukasi. Ya di situ juga dijelasin sih tanda-tanda hipo. Salah satunya adalah yang sering kali salah dikira orang-orang adalah disangkanya kesurupan. Karena mendadak diem, terus kayak mengigau, terus diajak ngomong gak nyambung, terus menggigil parah. Nah itu udah tanda-tanda hipotermia. Gejala hipotermia. Kalau di hipotermia udah parah. Itu gejala hipotermia. Nah yang sering disalahartikan adalah, dan ya saya bersyukur ya ada orang-orang berani seperti Ferry Irwandi dan Zawin yang berusaha memberantas hal-hal seperti itu. Ketika orang-orang menyalahpahami karena mereka, kalau Zawin pernah bilang gini, yang paling nyebelin itu ketika orang-orang ke gunung bukannya mempersiapkan untuk keamanan mereka. Maksudnya keamanan tuh kayak segi safety-nya, sepatunya gimana, celananya gimana, bajunya gimana, apakah pakai quick dry, pakai sepatunya pakai waterproof, sol sepatunya apakah proper untuk gunung tersebut, carrier-nya udah pas belum sama ukuran tubuhnya. Alih-alih memikirkan itu, orang-orang malah berpikir jangan pakai baju hijau karena di gunung ini pantangannya pakai baju hijau, misalkan seperti itu.
Ya kalau kamu mau menghormati, saya juga termasuk orang yang menghormati. Sayang, no, nanti mati itu. Saya juga termasuk orang yang menghormati budaya sekitar ya. Cuma jangan sampai, Neng ini jadi gimana balikinnya? Oh udah. Jangan sampai kita karena terlalu berlebihan terhadap quote unquote hal-hal yang gaib, jadinya kita jadi lupa bahwa yang terpenting adalah menjaga keselamatan tubuh kita. Nah banyak seperti itu. Salah satu contohnya ya ketika orang tahu-tahu mengigau, ngegigil, diam nggak nyambung, disangka kesurupan, kena hantu gunung nih, padahal bukan, padahal itu hipotermia dan kamu malah salah nanganin dan yang kejadian malah orangnya lewat gitu. Kayak gitu. Catat ya. Boleh renang nggak? Boleh sayang kamu. Nah, akan nanti dia berbaris. Nah, jadi rambut Neng udah lebih panjang ya. Udah sayang udah panjang. Nah, akan berbaris duluan. Nah, satu masuk ke tendanya. Nah, yang kedua lompat sampai ke tendanya. Nah, yang terakhir nih lompat ke tendanya. Dan ke satu lagi lompat ke tendanya. Gitu. Sudah 9:30 tidurnya? Udah malam sayang. Udah ya? Sedikit lagi. Sudah malam nanti kamu. Lagi. Okay. Sekarang Bapak mau menyudahi karena sudah malam, Neng harus bobo, oke? Dadah dulu ke orang-orang. Dah. Jangan lupa Jangan lupa